berlanjut, Mas. Dan kalau kita lihat kasus penebangan hutan, deforestasi di berbagai daerah, itu kalau kita dalam kaji ilmu hukum itu lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Sekarang pertanyaannya, Menteri Kehutanan seberapa mampu punya Polhut untuk bisa mengawasi hutan seperti itu? Sehingga masih banyak lagi lubang-lubang yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, oknum tertentu, untuk melakukan tindakan-tindakan tadi. Itu baru Polhut. Kemudian seberapa ada Polhut punya penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam melakukan tindakan-tindakan penebangan, itu juga masih minim sekali. Masih minim sekali. Bahkan pernah saya penelitian bahwa kewenangan PPNS. Nah, ini dalam KUHP itu malah PPNS itu di bawah Polri lagi. Harusnya PPNS itu sudah mandiri, ya mandiri, tadi Pak Kapolri tadi, harusnya mandiri, mempunyai kewenangan tersendiri untuk melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum lingkungan hidup. Baik, Sekarang maaf saya potong PPNS. Prof. PPNS Ya. itu berarti ketika ada suatu kejahatan dalam melakukan alamnya dirusak begitu, tidak bisa langsung bertindak berarti Prof? Ya, koordinasi sama Polri nanti hasilnya. Melaporkan pada Korwas. Ini masih KUHP lama. Lah KUHP baru, harusnya saya pikirnya itu adalah memberikan ruang penuh penyidikan sebagai integratif. Ada penyidik polisi, ada penyidik PPNS yang terkait hutan-hutan seperti ini. Nggak mungkin Polri bisa naik ke gunung sana. Nggak mungkin bisa mengawasi. Kalau tidak punya kompetensi di bidang kehutanan. Siapa? Ya orang-orang kehutanan. Siapa yang punya kompetensi? Polisi kehutanan, PPNS kehutanan. Disitulah saya kira sebetulnya di era sekarang itu dalam KUHP yang ke depan itu meletakkan sendiri PPNS suatu yang mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan. Saya kira efektif. Sampai sekarang, Mas, saya pernah penelitian di Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan dengar. Ada Banyumas Barat, Banyumas Timur. Itu namanya penyidik itu bisa dihitung kok. Dan itu bukan jabatan strategis. Pengennya pindah-pindah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau penyidik yang mengawasi hutan itu tidak mendapat perdayaan, tidak mendapatkan fungsi, tidak apa yang akan dilakukan? Inilah saya kira yang terjadi seperti yang terjadi di Sumatera. Dan itu kalau tidak ada suatu pembenahan dalam suatu sistem regulasi, saya kira ya jalan di tempat, hanya seperti itu terus gitu.